latihan non-fiction itu orang-orang yang dapat menciptakan apa, mengelola suatu kisah nyata menjadi sebuah cerita atau film-film. Nah, terus jadi gini, mengapa harus ada sudut pandang orang lain? Karena di sebuah cerita orang-orang pasti dapat menyimpulkan suatu cerita tersebut dan juga dapat suatu motivasi dari cerita tersebut. Jadi orang-orang dapat mengelola atau mendapatkan suatu poin-poin penting dari cerita tersebut. Jadi mereka tuh bisa belajar tokoh-tokoh lain gitu. Tokoh-tokoh lain atau termotivasi dari cerita tersebut. Dia orang itu dapat memahami bahasa-bahasa dari cerita tersebut dan alur-alur penting yang harus kita pahami, dengan itu kita akan mendapatkan suatu poin-poin penting dan dari cerita tersebut, dari orang yang dapat menciptakan suatu cerita non-fiction gitu ya. Berarti kesimpulannya ketika kita mengelola point of view, kita dapat motivasi, terus juga dapat mendalami karakter. Jadi kayak mendalami, intinya tuh kita harus paham tentang ceritanya, paham tentang poin-poin ceritanya, paham apa yang diceritakan di cerita tersebut. Gimana? Ayo lanjut. Yang ketiga yaitu poin the important of fact. Nah, dalam penulisan non-fiksi itu, kenapa fakta itu sangat penting? Karena yang dibuat oleh penulisan adalah sebuah karya berdasarkan data dan pengamatan. Maka teks tersebut itu dapat dipercaya karena adanya data dan hasil pengamatan itu. Kalau nggak ada tersebut, itu nggak akan dipercaya. Terus jika ada tidak sesuai dengan fakta, maka tidak bisa dikatakan non-fiksi. Karena kan kalau nggak sesuai dengan fakta, maka tidak bisa dikatakan dengan non-fiksi. Karena non-fiksi itu menghasilkan informasi berdasarkan fakta yang ada tanpa adanya campuran informasi. Udah, singkat. Oke, contohnya jurnalis itu ya biasanya kalau nulis berita itu harus berdasarkan 5W 1H. Who, what, why, where, when, and how. 5W 1H. Example, kayak koran, newspaper, biografi, tulis biografi, artikel. Dan di non-fiksi itu harus ada sumbernya, harus memiliki sumber source. Yang pertama itu harus kutip sumber dari mana berita itu didapat. Terus juga dan bisa pastikan kalau sumbernya itu benar-benar nyata dan tidak fake. Berarti misalkan kayak ada berita kebanjiran di Jakarta gitu ya. Berarti apa ya? Kalau dari what apa yang terjadi? Terus bagaimana? Di mana kejadiannya? Terus kapan? Kapan terjadinya banjir itu? Terus siapa saja korbannya gitu ya? Terus yang kenapa kok bisa banjir? Terus yang bagaimana banjir itu bisa terjadi?
5W satu lainnya harus sesuai. Harus ada. Oke. Udah ya, real ya. Kalau berita itu termasuk non fiction apa bukan? Non fiction. Oke, sudah ya. Oke, kita tutup diskusi kita pada saat ini. Yes. Dan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.